Ini kita kembali kepada tema besar kita 3 bulan ini tentang janji keselamatan dari perjanjian lama. Bagaimana ini merujuk kepada perjanjian baru. Apa yang dulu dijanjikan sudah digenapi dalam perjanjian baru. Saya berpikir begini, kalau orang-orang dalam perjanjian baru itu juga percaya kepada janji yang belum sampai. Hari ini bukan hanya janji lagi, tapi sudah digenapi. Ya, dia sudah digenapi. Dan kalau sudah digenapi pun kita nggak percaya. Ini adalah hal-hal yang sudah digenapi pun kita nggak mau terima. Sudah digenapi pun kita nggak mau ikut dalam jalan itu. Ini mari kita kembali mengintrospeksi diri kita. Entah masih dosa itu tetap ada di sini, situ yang menghalangi kita untuk menangkap janji itu dan hidup di dalamnya, begitu ya. Bukan hanya soal percaya. Kalau soal percaya banyak orang percaya, iblis juga percaya. Tapi mereka yang percaya dan hidup di dalamnya mengalami hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Baik, mari kita lihat Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21. Saya buat di situ sampai dengan ayat 7 ya. Kita baca semuanya. Saya minta Bapak Ibu baca bergantian dengan saya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara baca ayat yang genap. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka menantulah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham mendengar kisah anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang dikatakan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Iya, sejauh ini firman Tuhan yang berbicara, yang disampaikan kepada kita hari ini. Iya. Ishak adalah bayangan, ya, bayangan atau gambaran Kristus, ataupun di dalam teologi yang disebut tipologi, gambaran, bayangan yang akan datang. Ishak itu adalah anak perjanjian, disebut anak yang dijanjikan, ya, dia dijanjikan oleh Allah. Kapan dijanjikan? Sejak Allah memanggil Abraham, pasal 12 itu. Pergilah, tinggalkanlah kampungmu, rumah bapamu, pergilah ke tanah yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, banyaknya keturunanmu. Itu janji Allah kepada Abraham. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, banyaknya. Sedangkan waktu itu Abraham tidak punya seorang anak pun. Janji Allah itu digenapi setelah 25 tahun. Bahkan 1 tahun sebelum kelahiran Ishak itu, Allah kembali menjumpai Abraham. Apa katanya? Tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Istrimu akan mengandung. Dari balik tendanya, apa yang terjadi? Sarah katanya kan gitu. Merasa apa? Tidak mungkin terjadi.
engkau seperti pasir, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Banyaknya buat keturunanmu. Itu janji Allah kepada Abraham. Abraham melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dalam proses perjalanannya itu 25 tahun. Siapa di sini bertobat sudah 25 tahun? Di atas ya. Apa janji Allah dulu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, yang di atas 25 tahun itu? Apa janji Allah? Hah? Apa janjinya? Jadi janjinya Ada apa itu? kalau Raja Damai itu sudah ada di dalam kita, tidak selamanya yang mengalami keselamatan itu pasti akan janji. Yesaya pasal 9 ya. Tidak akan selamanya negeri yang berada dalam kekelaman itu akan mengalami kesuraman, karena ada Raja Damai itu ya. Yang lain ada lagi janji Tuhan sama dia. Gimana sih? Apa janjinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada aku. Janji itu digenapi. Tapi sebelum janji itu digenapi, ini mungkin banyak yang terjadi. Saya pribadi Tuhan ingatkan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat, engkau dan seisi rumah. Jadi dalam proses perjalanan ini, bagaimana supaya seisi rumah ini boleh dijangkau oleh Tuhan? Enggak gampang. Ada air mata, ada pengorbanan, harus memberi teladan, harus lebih rajin dari yang lain. Ini terjadi. Harus jadi berkat. Sekalipun mungkin orang lain melihat kita itu enggak jadi berkat, tapi bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan, orang-orang sekeliling kita? Itu janji Tuhan. Dan satu lagi, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Ini kata Tuhan. Dalam proses itu mungkin ada jatuh bangunnya, ada galaunya. Apa kata orang anak rumah tadi malam Pak Jon? Gegana. Iya. Apa artinya? Apa kepanjangannya? Gelisah, galau, merana. Ini kepada remaja tadi malam. Kami mulai PR remaja. Gegana, gelisah, galau, merana. Kalau dulu murid saya bilang 3L, letih, lesu, dan lemas. Zaman dulu tahun 97 saya ingat itu, waktu Bapak Jon masuk SMA. Iya. Jadi waktu itu mereka bilang 3L kami ini Bu, pagi-pagi sekolah sampai siang. Sekarang sampai jam 4. Lalu siang itu les ke Binci, pulang lagi, sampai di rumah kerjakan PR, kerja kelompok dan sebagainya. 3L, letih, lesu, dan lemah. Hari ini gegana katanya lagi, baru tadi malam saya dengar. Makanya belum hafal saya. Ini istilah-istilah orang muda, kan begitu gegana, gelisah, galau, merana. Iya. Nah, kalau ada janji, saya tadi coba sebelum dapat saya, jangan berjanji jangan berharap kalau tidak ada janji. Amsal itu saya lupa. Amsal berapa? Jangan berharap kalau ada janji. Tidak ada janji. Jangan berharap kalau tidak ada janji. Jadi Abraham itu ada janji bahwa keturunanmu akan membuat sangat banyak. Sampai-sampai dalam perjalanan hidupnya dia pernah salah loh. Tapi bukan salah-salahan yang ditonjolkan, tapi imannya. Kan waktu itu udah galau dia, udah gegana dia. Siapa? Sarah.
Apa katanya? Ambillah budakku itu, tidurlah dengan dia, supaya daripadanya aku beroleh seorang anak. Terhadap janji itu, jadi kembali seperti kesaksian Bapak John tadi, perempuan ini menjadi racun. Tapi tetapnya kesalahan Abraham, karena kepada dia perempuan ini, kepada dia Tuhan berbicara, kubuat kepadamu akan keturunan sangat banyak. Tapi waktu Sarah itu, hampirilah budakku itu, hambaku itu, dia mendengarkan lemah laki-laki itu gara-gara perempuan. Ya, tapi saya bukan menceritakan itu. Dan janji keselamatan itu dijanjikan. Mengapa dikatakan dia adalah merupakan bayangan daripada keselamatan yang akan datang? Janji keselamatan itu sudah dinubuatkan oleh Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Apa katanya Yohanes 3, Kejadian 3 ayat 15? Masih ingat? Minggu kedua bulan Januari saya khotbah. Apa katanya? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tulangnya. Keturunannya itu merujuk kepada janji Allah. Keselamatan itu disediakan kepada orang-orang berdosa. Keselamatan itu disediakan bagi orang berdosa. Janji Allah kepada Abraham bahwa ia akan diberkati, bahwa ia akan memiliki keturunan, anak perjanjian. Ishak itulah anak yang dijanjikan, anak yang menjadi berkat, anak yang ditetapkan, anak yang sudah ditentukan oleh Allah, yang akan dikorbankan, merujuk kepada pengorbanan Kristus di kayu salib itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita lihat di sini tadi bahwa kalau dikatakan Tuhan memperhatikan sama seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya inisiatif, bukan karena kuasa manusia, bukan karena perbuatan manusia, bukan karena hubungan suami istri Abraham dan Sarah, bukan. Kalau secara medis itu Sarah tidak layak lagi untuk melahirkan, dia tidak layak lagi untuk dibuahi rahimnya, karena kesuburan itu tidak ada lagi. Sudah 90 tahun. Waktu itu umur siapa sih? Si Sarah itu melahirkan anaknya 90 tahun. Coba 90 tahun. Kayak Karo. Ya, tapi kan orang zaman dulu kan beda ya, kekuatan fisik mereka pasti lebih kuat. Umur Abraham berapa? 100. Berapa? 100. Waktu itu dia mati umur berapa? Saya juga lupa. Berapa umurnya? Coba kita ketikkan. Kematiannya itu berapa tahun? Coba, gak apa-apa, sebentar, gak masalah. Berapa umur Abraham mati? Ada kan dicatat? Karena usia orang pada zaman itu 300-an, 400-an, ada yang 500-an. 175 tahun. 175 tahun dia mati. Berarti kalau dibagi 90 tahun, setengah lah hidupnya ya. Waktu itu masa hidupnya itu setengah. Kira-kira hari ini 40-an lah, 45 begitu ya. Ya, 45 tahun atau 50 gitu. Orang 50 tahun itu jarang sudah punya anak. Menopause. Jadi sudah menopause ini.
Sarah itu sudah menopause, tidak bisa lagi dibuahi rahimnya itu, nggak bisa lagi. Sarah itu sudah 100 tahun, 99 lah, lebih sedikit lah waktu itu. 100 tahun umurnya Ishak itu lahir. Makanya waktu malaikat Tuhan datang kepada Abraham bahwa tahun depan istrimu akan melahirkan, dia ketawa. Gak mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi lagi. Saya itu melahirkan seorang anak. Tapi bukankah Tuhan telah berjanji kepadanya? Tidak mungkin terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Janji keselamatan itu, janji apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham digenapi. Itu bukan karena manusia, itu bukan karena hubungan mereka, tapi janji itu adalah penggenapan Allah sendiri. Bukan itu inisiatif Allah sendiri. Jadi ini hubungannya bagaimana dengan perjanjian baru? Keselamatan itu, janji keselamatan itu jauh sebelumnya ya. Jauh sebelumnya Allah telah menjanjikan itu dan digenapi, bahkan sudah terjadi masa dia intra-testament. Jadi sudah terjadi masa dia selama 400 tahun. Tidak ada nabi, tidak ada raja, tidak ada pemimpin-pemimpin, tidak ada suara Tuhan apapun lagi di tengah-tengah dunia ini disebut dengan masa dia. Jadi tidak ada lagi suara Tuhan sampai Kristus datang. Tapi janji itu lebih, masa Yesaya saja sebelum buat itu sekitar tahun 800-an sebelum Masehi, sebelum datang Kristus. Allah bernubuat kepada Yesaya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Itu merujuk ke depan. Penggenapannya itu ketika Yesus lahir. Penggenapannya itu setelah malaikat datang kepada Maria yang adalah perawan, seorang darah. Tidak mungkin seorang darah melahirkan. Jadi keselamatan itu mirip gambarannya. Bagaimana Ishak itu lahir dari seorang perempuan mandul dan sudah menopause. Yang tidak mungkin bagi manusia itu Allah menggenapi janjinya. Jadi kalau ada janji Allah, tidak mungkin tidak digenapi oleh Allah. Mari kita lihat Galatia pasal 4 ayat 4. Ada yang sudah dapat, mari dibaca. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Setelah genap waktunya, waktu yang dijanjikan dulu, berapa generasi sampai kepada Kristus, berapa keturunan sampai kepada Kristus, itu silsilah itu ada. Jadi janji Allah itu pasti akan digenapi. Kalau Allah sudah berjanji kepada kita, itu pasti digenapi. Tidak mungkin tidak digenapi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan menyertai engkau. Jangan takut. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepada. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagiku, supaya tempat di mana aku berada, engkau pun berada. Kadang-kadang terhadap janji Allah itu sulit untuk kita percaya. Dalam melewatinya itu, jangan tahu firman Tuhan
Tuhan dikipas. Saya waktu perjalanan dari Raja Karna cerita kami memasuki usia 60 tahun. Ya. Memasuki usia 60 tahun. Ketika orang usianya masih belasan tahun, belum sampai 20, happy terus. Nggak peduli apapun. Mau panas-panas, mau hujan-hujan, nggak masalah. Nggak ada virus. Saya ingat waktu saya selesai sekolah SPG waktu itu, saya nggak pernah sakit. Mau kena hujan, mau flu 1 bulan, nggak masalah bagi saya. Batuk, nggak pernah batuk pun. Sekalipun minum es, nggak pernah karena makanan itu saya sakit. Masuk ke 20, mulai kan gitu ya. Mulailah jatuh cinta. Mulai mikir, kenapa ya aku nggak punya pacar? Kalau sampai umur SMA itu nggak punya nggak apa-apa. Ada orang bilang lebih baik aku nggak punya uang. Lebih baik nggak punya pacar, lebih galau aku nggak punya uang daripada nggak punya pacar katanya. Nggak perlu mikirkan itu. Masih di situ nggak masalah itu. Tapi mulai 20-an itu, orang lain punya gebetan, aku nggak punya gebetan. Umur 30 bagaimana? Kawan-kawan sudah pada gendong anak, kawan-kawan sudah ngasih undangan. Gak bisa dipungkiri 40-an sudah mulai terasa apa? Encok. Sudah mulai kaki sakit. 40-an sudah mulai tumbuh uban. Saya 40 uban, kacamata itu sudah menjadi kebutuhan. Dan saya belum punya enjoy. Umur 50 saya masih enjoy. Tapi umur 60, saya ingat masuk di bulan Januari, belum sampai umur 60 saya ini. Tapi sudah mulai kaki ini sulit untuk melangkah. Saya bayangkan usia 60. Ini bagaimana? Kalau ibu nanti pensiun bu, kami ini tak kemana kata Bobi. Tadi Yusuf semua hidup kita dari gereja ini katanya. Itu itu muncul, itu apa? Itu melintas. Tahu firman Tuhan tahu, tapi dia melintas. Tapi mari kita mengingat janji Allah. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Pemeliharaan Tuhan itu saat anak-anaknya itu ada. Pada Tuhan masa depan itu yang Tuhan janjikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, adakah janji Tuhan itu kita pegang? Adakah janji Tuhan itu kita imani? Adakah janji Tuhan itu kita hidupi dalam kehidupan kita? Itu yang membuat kita sehat, dan itu yang membuat kita itu kuat dalam melewati kehidupan ini. Sekalipun mungkin ada jatuh bangunnya, tapi mari kita lihat bahwa penggenapan janji Allah itu pasti akan digenapi. Tidak mungkin tidak digenapi. Amin. Amin ya. Amin. Iya. Kalau ada janji Tuhan, tapi jangan berharap kalau tidak ada janji. Kalau kita sebagai anak Allah itu ada janji Tuhan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Di Natal itu Allah menggenapi janjinya. Juru selamat diberikan. Bukan berarti orang-orang pada zaman perjanjian lama nggak selamat, tapi mereka juga beriman kepada apa yang dijanjikan itu. Mereka juga diselamatkan oleh iman mereka. Apa yang dijanjikan itu oleh Allah. Percaya terhadap janji Allah. Hidup dalam janji Allah itu. Iya, dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, ini rahasianya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah meniru roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Kalau aku anak, dia adalah Bapakku. Kalau saudara anak,
saudara, anak kita, anak Tuhan kita, anak-anak kamu. Kalau kamu sudah diperanakkan, sudah diangkat menjadi anaknya. Kapan diangkat menjadi anaknya? Waktu kita percaya kepadanya, waktu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Udah enak manggil dia Bapa, sudah enak berbicara dengan dia. Sudah enak berbicara dengan dia. Dulu waktu saya ujian pretoir, namanya ujian keperdetaan itu, ketua sinode waktu itu Pak Paulus Sungguh, dia bilang kepada kami, hamba Tuhan itu, pendeta itu harus nabung. Itu yang dikatakan. Makanya waktu diperdetakan itu, majelis gereja itu dipanggil, berapa sanggup memberikan honor untuk hamba Tuhan. Itu yang dibuat. Kalau sinode berbicara seperti itu. Tapi kalau si gereja belum bisa membayar honor hamba Tuhan seperti apa strukturnya yang ada, ya nggak masalah. Itu bisa dibicarakan. Supaya bisa menabung. Jangan-jangan nanti jadi pendeta, kalau tidak lagi dipakai oleh gereja, jadi tukang bakso katanya. Bicara. Itu yang dikatakan oleh ketua sinode. Maka gereja itu wajib memberi tabungan kepada hamba Tuhannya. Saya waktu itu, kok mestilah nggak berharap kepada Tuhan begitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Tuhan masa depan, penyertaan Tuhan itu ada. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bukan pada deposito, bukan pada tabungan. Tabungan itu bisa habis, deposito itu bisa habis. Tapi kata orang, kalau nggak ada itu gimana? Nanti menjadi beban bagi orang lain. Gelap apa? Iya. Jadi beban bagi orang lain. Itu melintas. Tapi kembali kepada janji Tuhan. Ada lagi firman Tuhan bilang lagi, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nggak sanggup lagi pergi. Begitu ya. Nggak sanggup lagi pergi. Kaki ini tidak bisa lagi melangkah. Kaki ini tidak bisa lagi. Jangankan jalan kaki, naik sepeda motor pun nggak bisa lagi. Tangan sudah mulai kaku, kaki sudah mulai kram. Ya, untuk berjalan. Tapi bukankah ada janji Tuhan? Tuhan memperhatikan sama. Itu yang saya katakan. Ya, mari kita kembali kepada Kejadian pasal 21. Tuhan memperhatikan sama. Tuhan memperhatikan sama seperti yang difirmankannya. Waktu saya pernah galau, Tuhan ingatkan satu firman Tuhan dari Mazmur kepada saya. Taurat-tauratku adalah milik pusaka. Firman Tuhan itu adalah milik pusaka. Harta itu adalah milik Tuhan. Harta itu tersimpan di surga. Di bumi ngengat dan karat akan memakan harta itu. Tapi di surga itu ngengat dan karat tidak memakannya. Simpanlah harta di surga. Di bumi ini gak ada simpanan, tapi Tuhan menyediakan di surga. Bagaimana memberi diri ketika kita hidup di bumi ini? Bagaimana kita menabung di surga itu? Melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau di bumi ini kita menabung, bisa habis. Di bengak apa ditabung gimana? Uang berkurang.
ditabung bisa hilang. Itu akan terjadi. Kemungkinan terjadi. Tapi kalau di surga ditabung, simpanlah harta di surga, supaya lalat dan karat tidak mengangkat. Itu janji Tuhan. Surga tabungan. Tuhan nanti yang memberikan berkat-berkatnya itu yang Tuhan ingatkan. Kalaupun Tuhan mempercayakan berkatnya itu ditabung di surga, supaya nanti apa yang dibutuhkan Tuhan yang memberikannya. Ya, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ini adalah penghiburan bagi kita. Ini adalah penghiburan bagi saya. Tuhan memperhatikan saya dan seperti yang difirmankannya. Apa firmankannya? Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Di bumi mengat dan karat memakan. Simpanlah harta di surga. Sebab di bumi mengat dan karat memakannya, tapi di surga itu tidak dimakan oleh mengat dan karat. Maka dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Kalau di sini adalah bagaimana Tuhan membuat Sarah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sarah itu mengandung dan melahirkan seorang anak. Ini adalah gambar bagaimana kita menjanjikan, bagaimana Tuhan menjanjikan seorang juru selamat itu, yang kita akan diampuni dosa kita di dalam Dia. Dia berkata, sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji itu sudah diberikan. Janji, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Telah mengaruniakan, keselamatan sudah diberikan bagi kita. Ishak sudah lahir. Allah sudah menggenapi janjinya kepada Abraham. Dia tertawa. Mereka bersuka cita dengan kelahiran Ishak itu, karena apa yang dijanjikan Allah itu telah digenapi dan memberikan anak itu kepada mereka. Yang dinanti-nantikan sudah digenapi oleh Allah itu. Dan janji Allah itu juga tentang keselamatan itu sudah digenapi dengan memberikan anaknya yang tunggal. Bagaimana dengan kita? Apakah ada sukacita yang besar? Ketika kita menerima Yesus itu, ada sukacita yang besar. Ketika kita percaya kepadanya, ada sukacita besar, ada sukacita yang melimpah. Coba siapa kira-kira kalau anaknya dulu dia lama baru punya anak, lalu kemudian dia punya anak. Sini paling lama punya anak siapa ya? Siapa? Berapa lama penantian? Oh, Mama Lala 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi waktu kamu mengandung Laura itu sukacita? Sukacita? Iya. Iya, sukacita. Mungkin selama 40 tahun, selama 4 tahun itu sudah berpikir, ada anakku enggak nih? Bagaimana ini? Tadi ceraikan nanti aku. Kan itu kira-kira ya. Dan bagaimana nanti ini? Tapi ketika Tuhan memberikan itu, bukan kita itu sukacita yang besar. Ketika Allah memberikan juru selamat itu, dulu dijanjikan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu, keturunan perempuan itu. Dan sudah dirumpukan, sudah diinjak. Wahai maut, di mana hasratmu? Tidak ada lagi. Keselamatan sudah diberikan kepada kita. Seharusnya kita bersuka cita. Makanya lagu-lagu Natal itu kan bersuka cita ya. Apa lagu Natal? Ya, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, gitu ya. Bergembira. Kelahiran Yesus Kristus bergembira kita. Kenapa? Karena juru selamat itu sudah lahir, yang menebus kita, yang tidak membuat kita mati sudah datang. Bagaimana
Bagaimana dengan kita hari ini? Memang keselamatan, janji keselamatan sudah banyak kita dengar, sudah sering kita dengar, sudah sering dihotbahkan. Apakah sesenang itu, sesukacitanya orang yang sudah lama menanti-nantikan seorang bayi, tapi dia mendapatkannya dalam waktu yang cukup lama? Bagaimana dia bersukacitanya? Sesukacita itukah kita? Janji yang sudah lama tidak digenapi, janji yang diberikan kepada kita, janji yang dijanjikan kepada kita, dan itu telah datang kita terima. Yang kita harapkan tidak ada lagi, tidak bisa lagi, tidak ditepati lagi. Uang yang dulu hilang, misalnya hilang uang kita 2 juta, 2 juta aja, tapi lama-kelamaan dapat sukacita. Yang dulu dianggap nggak nampak lagi, yang tidak diharapkan lagi, gomeng-gomeng-go. Tapi Tuhan berikan, Tuhan dapat, tiba-tiba kelihatan. Itu aja senang sekali. Sebab upah dosa itu mau, pasti kita kena neraka. Jadi kalau janji itu sudah digenapi, Yesus sudah mati di kayu salib mengalahkan maut itu. Bagaimana kita tidak sukacita menerima itu? Makanya kalau sukacita kita menerima itu, apa yang harus dilakukan? Kita bersukacita dengan kelahiran Yesus, sukacita dengan kehadiran Yesus Juru Selamat itu, tentu kita akan kemana pun kita berharap. Ya, sini kan ada Karol Cio ya. Ya, sukacita di dalam tertentu. Iya. Dulu dia lama belum dapat tempuh. Apalagi dari Erika. Kalau beli kumpul gue nanti udah ada sena bekok pe awae. Nah ini wah gendong kan itu sukacita karena ini sudah digenapi. Yang dinanti-nantikan itu sudah digenapi. Mendapat cucu pun kita digenapi senang kali. Orang tua ini kalau dapat cucu senang kan. Kata Meno ini tamar malam karo. Tamar malam vitaminnya karo. Yakin ada rekom apa? Hah? Sehat. Semangat dia. Tapi nanti bengkok lagi kan begitu ya. Ini sukacita. Masa bertemu dengan Juru Selamat, ikut Tuhan, nggak sukacita. Beneran kita rasa ikut Tuhan ini. Entahlah kamu kalau perlu bagi kamu mengalau janji Tuhan lain yang sudah lama dijanjikan, kami sudah mendapatkan. Ada hutang orang sama kamu 10 juta, gagal ini. Tapi tiba-tiba datang dia, dapat hutang ke pemerintah, Tuhan lagi bantu boleh rezeki nak ini. Buat di dunia. Tapi dari bawah bujur. Tidak perhitungkan lagi waktu itu. Seharusnya kita mati, seharusnya kita akan neraka. Tapi Juru Selamat sudah diberikan kepada kita. Dari dalam perjanjian lama ini kita berikan, ini rujuk, bukan rujukan rumah sakit ya, tapi merujuk, bukan rujukan, merujuk. Ini gambaran keselamatan yang datang itu. Sesukacitanya salah waktu itu menerima Ishak itu. Sesukacitanya itu Abraham menerima Ishak itu. Bahkan bukan hanya mereka, tapi tetangga juga, keluarga besar juga. Sesukacita itu seharusnya kita menerima Yesus dalam hidup kita dan menghidupi hidup di dalam Dia, menikmati itu di dalam Dia. Bagaimana kita melihat keselamatan itu? Bagaimana kita menikmati keselamatan itu? Bagaimana kita berjalan bersama dengan Dia, bersama Yesus? Akan ada ketenangan. Hanya dalam Yesus ada sukacita. Hanya dalam Yesus ada ketenangan. Hanya dalam Yesus ada kedamaian. Tuhan sudah berjanji Dia akan datang kembali. Jadi Tuhan sekali lagi Dia akan berjanji, Dia akan datang sekali. Aku pergi ke sana untuk menjadikan tempat kepada supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Seharusnya kita setia menantikan janji itu. Tuhan sebentar lagi datang. Kedatangan Tuhan itu seperti seorang pencuri.
Bagaimana kita menantikan kedatangannya, sama seperti seorang pengantin menantikan pasangan. Ya, ini saya bilang, Rani mau menikah, sudah mau mengikuti konseling. Dia menanti-nantikan hari pernikahan itu. Sihatlah kamu Karo, katanya sama Karo. Gak usah malu, gak apa-apa. Karena udah begini diumumkan sekalian juga kan Mbak heran lagi nanti kan gitu ya. Kok Rani mau menikah kapan itu mereka? Nantikan saja tanggal main. Segera ayah, gitu ya, segera ayah. Iya, jangan meninggal dulu lah, jangan pergi dulu kalau itu mau menikah kata. Jangan menikah kalau itu pun udah curang. Seperti itu. Kamu dulu ngajari aku kalau kamu ajari dulu aku nyanyi. Masih diingatnya lagu yang diajari kamu nyanyi waktu mereka tinggal satu kamar. Ketika Rani masih iya, jadi inilah, mari kita lihat janji itu. Bagaimana janji itu digenapi oleh Tuhan. Menanti kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima janji itu. Ada janji satu lagi, bahwa Dia akan datang sekali lagi. Seperti Dia mempelai laki-laki. Kita ini semua mempelai wanita, sama seperti calon mempelai wanita, menantikan pasangannya itu. Kalau mau menikah itu, Ada senangnya. senang kali. Makanya mari itu kesinilah kau konseling. Gak apa-apa kau ke situ aku katanya. 3 bulan mari itu kesini. Pun tidak masalah. Kan gitu ya. Pun tidak masalah supaya bertemu dengan mempelai laki-lakinya. Kalau segitunya kita mendapatkan mempelai laki-laki itu, kenapa mempelai laki-laki yang sesungguhnya itulah Tuhan Yesus yang menyediakan surga, memberikan hidup yang kekal itu. Enggak kita persiapkan diri kita dengan segala keputusan. Kita beli baju baru, beli ini, beli sepatu, kamisol, ada semuanya itu siapkan untuk menantikan. Ya kan gitu. Pedikur, luluran dan sebagainya, itulah semuanya itu. Iya, pesel. Bagaimana supaya jauh tidak kelihatan setelah habis. Seharusnya kita menantikan mempelai pria itu yang sudah berjanji memberikan hidup kekal kepada kita, dan hidup kekal sudah diberikan dalam Tuhan Yesus, dan Dia berjanji datang sekali lagi. Seharusnya seperti itu kita menjaga pengurusan kita, diri kita kepada Tuhan. Karena apa kita bertemu, dan Dia merindukan kita ditemunya dengan tidak bercacat celah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Firman-Mu bukan baru, tapi selalu baru tiap hari. Bagaimana kami menikmatinya, bagaimana kami menjalaninya dalam hidup ini. Kami tidak lagi menantikan keselamatan itu, karena keselamatan itu sudah kami terima. Tapi kami menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kali, supaya kami dibawa kepada tempat yang kudus itu. Sebagaimana seorang pengantin pria membawa pengantin wanitanya ke tempat pembaringannya, sesungguhnya kami akan dibawa oleh Tuhan. Dan Tuhan berharap kami tidak bercacat celah, kami kudus. Oleh sebab itu Tuhan, dalam menantikan janji-Mu itu, biarlah kami hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan memperhatikan kami. Tuhan melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami setia terhadap janji Tuhan, setia menanti kedatangan, dan kami tidak bercacat celah. Ampuni kami Tuhan, kalau ada kami yang bercacat. Kuduskan kami, ingatkan kami, tegurlah kami, supaya kami layak di hadapan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah. Kami sembah Engkau, kami puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.